Ada gangguan soal pasokan air ya. Tadi di seputar Batam Center ya, antara lain di Mega Legenda. Itu terjadi akibat ini ya. Kita sudah dapat penjelasan dari ABH ya. Ternyata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman Batampos, sobat Batampos, netizen, pencinta Batampos dimanapun berada ya. Sore ini kita kembali ke program Hot News edisi 31 Mei 2024. Kami akan spill beberapa berita yang akan terbit besok di edisi cetak, dan kami juga akan bahas beberapa berita yang lagi hot saat ini. Nah, yang masih hangat sekali dibahas saat ini adalah soal kasus ruda paksa ya, ruda paksa terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh paman dan orang tuanya. Ini sangat miris sekali ya. Jadi Pak Kapolres tadi sudah menegaskan bahwa ternyata setelah dianalisa kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Batam, yang belakangan ini terus meningkat dengan predatornya adalah orang-orang di lingkungan keluarga itu sendiri. Ternyata rata-rata mereka adalah pencinta film biru ya, kalau orang nyebutnya pencinta film dewasa gitu. Dan ini berefek pada sikap dan perilakunya, sehingga mereka tidak bisa mengontrol, lalu anak menjadi sasaran. Dan Kapolres tadi cukup geram ya dengan kasus-kasus yang melibatkan orang terdekat sebagai pelaku, dan Kapolres berharap kalau bisa mereka dikebiri dengan kebiri habis gitu ya. Tapi regulasi mungkin masih menjadi kontroversi soal hukuman kebiri, tapi kita berharap memang benar-benar ke depan dilakukan tindakan tegas terhadap para predator anak ya, terutama yang berada dari lingkungan keluarga sendiri, karena kan sangat miris sekali kan, apalagi korbannya sampai hamil. Nah, ini sangat memprihatinkan sekali gitu loh. Perlu ada tindakan tegas supaya ada efek jera agar tidak terulang lagi kejadian serupa. Dan sekedar diketahui bahwa di Batam ini nyaris, jujur aja kami juga kadang-kadang malu dan bosan untuk memberikan informasi, karena hampir setiap hari ada kejadian anak-anak jadi korban ruda paksa, ataupun mohon maaf kami menggunakan istilah ruda paksa karena secara etik memang harus tidak menggunakan bahasa-bahasa yang terlalu vulgar untuk korban anak. Tapi apapun kita berharap ini hukumannya berat sekali ya, karena sudah sering terjadi dan pelakunya adalah orang-orang terdekat. Jadi ini juga pelajaran buat kita para orang tua, keluarga, di saat misalnya ada keluarga bertamu ke rumah juga, jangan membiarkan anak-anak leluasa bergaul. Tetaplah menutup aurat supaya tidak terjadi hal-hal yang seperti yang terjadi beberapa hari ini. Ya, itu seputar masalah kekerasan seksual pada anak ya. Kemudian ada juga yang masih menarik untuk diperbincangkan adalah soal masalah penggerbekan pabrik sabu ya di Queen Victoria Apartemen beberapa hari yang lalu, dan kepolisian dari Polda Kepri terus melakukan pengejaran terhadap jaringan-jaringan yang berafiliasi dengan kelompok ini ya. Dan sembari menunggu proses pengejaran satu DPO yang merupakan warga negara asing yang diduga menjadi pemasok sabu cair yang diolah dan dikeringkan di apartemen Victoria ya. Teman-teman dari kepolisian lain di Kepri juga terus melakukan upaya serupa ya. Terbaru adalah teman-teman dari kepolisian Tanjung Pinang ya. Dia menggerebek salah satu hotel dan ditemukan jaringan narkotika, jaringan pengedar maupun pengguna narkotika di hotel tersebut, dan berhasil diamankan. Nah, lebih detailnya besok bisa disimak di edisi Pro Kepri untuk lebih detailnya. Nah, masih terkait ada gangguan soal pasokan air ya. Tadi
di seputar Batam Center ya, antara lain di Mega Legenda. Itu terjadi akibat ini ya, kita sudah dapat penjelasan dari ABH ya, ternyata ada gangguan sistem kelistrikan di apa namanya di pengolahan air bersih di Duri Angkang, sehingga efeknya ada sekitar 200.000 lebih ya pelanggan ABH yang terdampak. Dampaknya memang beragam sih ya, kalau di seputar Legenda ada yang mati, ada juga yang kecil sekali aliran airnya. Kalau sampai kapan matinya tergantung pasokan listriknya ya. Sekarang sih sudah mulai ya, pasokan listriknya sudah mulai ini, tapi memang kalau air ini tidak berbeda dengan kalau mati listrik. Listrik mungkin bisa dengan cepat pulih, tapi kalau air karena menggunakan pompa pendorong untuk sampai ke daerah-daerah yang di ujung, biasanya daerah-daerah yang paling ujung itu adalah yang paling lama untuk dapat suplai airnya. Nah, tadi saya juga ngecek di kawasan Legenda, Mega Legenda itu udah mulai, tapi masih sangat kecil ya airnya. Mudah-mudahan sampai malam ini bisa pulih. ABH berjanji untuk secepatnya agar bisa pulih, dan kita berharap janji ini benar-benar ditunaikan, karena air adalah kebutuhan yang sangat penting ya bagi masyarakat. Bahkan kalau nggak ada air kita bisa pusing 7 keliling gitu, karena kebutuhan apa namanya mandi, kakus dan lain-lainnya itu sangat penting. Kemudian ya itu masalah air ya. Ya tadi saya sudah spill sedikit soal masalah narkoba ya, yang penggerebekan di apartemen Queen Victoria. Nah, teman-teman Tanjung Pinang juga mulai gencar melakukan dengan apa namanya pengejaran jaringan-jaringan narkoba, dan ada penggerebekan di salah satu hotel di Tanjung Pinang. Tapi saya bilang tadi silahkan simak besok lengkapnya di edisi cetak. Kalau videonya nanti tidak lama lagi sudah bisa disimak di Instagram Batampos ya, proses penggerebekannya oleh teman-teman kepolisian. Nah, kemudian, sorry, saya kembali lagi sedikit soal masalah kekerasan terhadap anak tadi ya. Kita berharap juga kepedulian dari lingkungan ya, karena rata-rata kasus seperti ini agak sulit terungkap kalau pelakunya di lingkungan keluarga. Lalu solusinya seperti apa? Maka semua warga yang berada di sekitar lingkungannya juga harus care terhadap persoalan ini. Ya mungkin ini memang menyangkut aib, tapi demi menyelamatkan masa depan anak-anak, mari kita care semua. Jadi kita menjadi semacam apa namanya ya, semacam pengawas di lingkungan kita masing-masing. Ya itu sih saran dari psikolog juga ya. Nah, kemudian ya dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak juga berharap pentingnya semacam edukasi tentang seksual pada anak ya. Tujuannya sih untuk agar si anak ini paham hal-hal yang berpotensi membuat mereka terjerembab di pergaulan bebas segala macam yang berpotensi merugikan masa depan mereka gitu loh. Dan catatannya mungkin kasus-kasusnya lumayan tinggi ya, mungkin bisa nanti disimak di edisi cetak. Kemudian ya ini agak banyak kasus-kasus kriminal belakangan ini ya, termasuk soal kalau tadi kekerasan terhadap anak, ini pencurian kendaraan bermotor, curanmor yang melibatkan anak-anak. Ya di Bengkong ada kasus yang ditangani teman-teman dari kepolisian di Polsek Bengkong. Ternyata si anak ini disuruh oleh ayah tirinya, kan ini agak miris juga. Jadi si ayah tiri harus mengayomi anak-anak untuk tidak melakukan tindakan kriminal, malah ini yang menyuruhnya gitu loh. Dan kemudian di wilayah Batu Aji juga ada penangkapan masih juga anak-anak di bawah umur yang seyoknya mereka berada di bangku sekolah untuk belajar, tapi ini melakukan tindakan curanmor gitu loh. Dan perlu juga kita informasikan ya kepada masyarakat bahwa kalau menemukan anak-anak yang melakukan tindakan curanmor, anak-anak tolong jangan divideokan wajahnya, karena mereka masih punya masa depan gitu loh. Ini kasus yang di Batu Aji itu divideokan, ditunjukkan, lalu diedarkan di media sosial, ini melanggar hak-hak anak, walaupun dia sebagai pelaku gitu kan. Tolong dibelur, apalagi jangan dihakimi ya, karena yang berhak menghakimi itu adalah pengadilannya. Kemudian ya ada juga tadi ya pengungkapan sabu
seberat 205 gram ya, yang diselundupkan di kaos dalam. Jadi kaos dalam itu dijahit di kiri kanan, di bawah, di bagian dada. Tapi ya itu sebenarnya cara-cara klasik yang sangat mudah sekali ketahuannya, dan ketika penggeledahan itu berhasil digagalkan gitu loh. Terus tadi ada truk sampah ya, terguling di bawah flyover, sebelah kiri flyover kalau dari arah Baloi ya. Nah ini kita juga prihatin karena ternyata baknya itu sudah sangat secara sebenarnya tidak layak lagi ya digunakan, sehingga ketika tergulingnya meluber ke badan jalan, dan DLH mengatakan bahwa nggak ada lagi truk kita yang bisa, hanya itulah yang ada truk itu yang bisa ini. Nah ini jadi perhatian bahwa oke lah jalan kita lebar bagus, tapi tolong hal-hal yang seperti masalah sampah ini kan sangat vital sekali gitu loh. Harusnya menjadi prioritas juga karena produksinya setiap hari, sampah ini harus diangkut setiap hari, sehingga harusnya peralatannya juga, kendaraannya juga harus siap setiap hari gitu loh. Kalau sudah terguling begini kan yang rugi masyarakat semua, lalu lintas terganggu, dan angkutan sampah menjadi tersendat gitu loh. Baik, sebenarnya masih banyak sih yang pengen kami sampaikan, tapi sebelum tutup ya, mungkin teman-teman sudah dengar kemarin putusan hakim soal kombes, salah satu kombes ya di Polda Kepri yang terlibat kasus narkoba. Vonisnya rehabilitasi. Nah, ini menjadi kontroversi ya, dan ternyata jaksa penuntut umum juga tak puas dengan putusan itu, sehingga menyatakan banding ya. Kalau di medsos kami maupun di medsos yang lain juga memang ramai sekali komentar bahwa bayangkan kalau itu terjadi pada rakyat biasa gitu loh, mungkinkah juga akan dapat vonis rehabilitasi, akan berbeda kan gitu loh. Jadi tapi ya kita hargai proses hukum ini, dan hakim itu memutuskan karena punya pertimbangan-pertimbangan tertentu ya. Baik, untuk di YouTube ya kita cukupkan sampai sini. Silakan cek terus di media sosial kami berita-berita terbarunya. Apa yang kami sampaikan tadi itu sudah bisa lengkap, sebagian dinikmati di media sosial Batampos, khususnya di Instagram ya. Ada juga di Facebook, X, dan TikTok. TikTok juga ramai ya, ramai banget di situ komentarnya untuk kasus-kasus yang lagi hot. Tapi berkomentar jangan sara ya, tetap pakai kaidah-kaidah yang ya secara etis layak gitu ya. Ya cukup sekian edisi Hot News edisi 31 Mei 2024. Selengkapnya besok baca di edisi cetak. Salam redaksi.